kamu merepotkan Ibu. Iya. This call is now being recorded. Oke, Bu, saya mulai ya, Bu. Iya, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Dinda. Ya, jadi sebelumnya terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk saya wawancarai. Nah, mungkin sebelum melanjutkan ke tanya jawabnya, wawancaranya, saya perkenalan dulu, walaupun tadi Ibu juga sudah kenal. Jadi, Iya. saya Dinda Ayu Rofika, biasa dipanggil Dinda, dari Agribisnis Fakultas Pertanian Brawijaya, Bu. Iya, iya. Ya, tadi kan saya sudah perkenalan, Bu. Jadi mungkin Ibu sekarang bisa perkenalan dulu, Bu. Iya. Iya, saya Ibu Tamim. Gimana ya? Saya mau ngomong owner keripik tempe Rizkuna gitu ya? Ya. Ya, Bu. Ya. Iya. Jadi ya, Bu. Jadi ini UMKM yang bergerak di bidang pangan ya, Bu. Iya, di bidang pangan. Ya. Mungkin alasan dari pemberian nama keripik tempe apa, Bu, Rizkuna? Iya, iya. Rizkuna dengan harapan ini Rizkuna kan artinya rizki kita kan, rizki kita. Jadi berharap menjadi rizki kami, maksudnya kami keluarga, juga kami jadi untuk rizki bagi mereka yang menjual, mereka yang membeli gitu. Jadi ada inilah rizki bagi kami semua gitu artinya. Iya. Ya. Berharap seperti itu. Oh, jadi itu Ibu memberikan nama itu, doanya tuh bukan hanya untuk Ibu, jadi untuk penjual lainnya juga gitu. Iya, iya. Penikmatnya juga gitu. Iya. Karyawan kami juga, jadi menjadikan rezeki bagi kita lah, kita semua gitu. Ya, Bu. Untuk selanjutnya nih, Bu. Iya. Alasan pendirian keripik tempe UMKM Ibu itu apa, Bu? Mungkin dari mungkin banyaknya produksi tempe di Blitar atau apa, Bu? Terutama income keluarga ya, Mbak Dinda. Income keluarga lah terutama karena kondisi ekonomi kita kan ini ya. Jadi kita dengan membuat keripik ini berharap juga mendapat income. Selain itu juga memberikan pekerjaan bagi mbak-mbak yang ya ibu-ibu rumah tangga di sekeliling saya lah itu seperti itu dan utamanya disitulah menambah income keluarga, membantu income keluarga lah itu utamanya di situ dan juga berdirinya itu dulu kan di lingkungan kami waktu itu ada lomba apa ya lingkungan berseri waktu itu tingkat provinsi gitu. Jadi ibu-ibu yang di lingkungan RT kita, RT kami kebetulan ada pabrik tempe memang di RT kami ini, di lingkungan RT kami ini ada pabrik tempe, Mbak. Terus kita ibu-ibu ini gimana ya biar nggak ngerumpi aja gitu. Paling enggak dengan membuat ini kita selain dapat income juga kita punya kegiatan kayak gitu. Oh ya, Bu. Jadi dari cerita Ibu tadi berarti karyawan yang Ibu pekerjakan itu dari tetangga-tetangga sendiri ya, Bu? Iya, ada tetangga sendiri, ada juga yang dari Lodoyo, Mbak. Dari luar ini ada juga luar desa saya juga ada ini. Kebetulan kan gimana ya butuh keterampilan juga kan Mbak, kita goreng ngiris nggak tiap orang bisa gitu. Nah, untuk itu Bu, kan kalau tetangga terus dari luar tempat Ibu juga. Nah, itu masuknya di apa ya Bu namanya? Di
training dulu, dilatih dulu, atau langsung masuk gitu, Bu? Di dilatih dulu, Tapi nggak ada tes-tes ya, Bu, untuk masuk seleksi gitu, Bu? Oh, enggak ada. Jadi masuk kita belajar, kita kasih ini biar belajar gitu. Kalau emang bisa ya diterus, kalau enggak mereka mundur sendiri. Oh, jadi mereka sendiri yang mundur, jadi bukan Ibu yang memerintah gitu, Bu? Yang milih maksudnya? Iya sih, termasuk kita juga yang milih ya. Termasuk kita yang milih, Mbak. Jadi kita milihnya yang terampil lah, paling tidak kita kan juga ini butuh hasil yang bagus, maksimal gitu kan. Ya. Otomatis kalau mereka nggak ini ya nggak saya ambil. Ya, Bu. Jadi untuk saat ini berapa, Bu, karyawan yang Ibu miliki? 4 orang, Mbak Dinda. Oh, 4 orang 4 orang saja. itu tetap, Ibu, pegawai tetap, karyawan tetap. Gimana ya dia? Ya, sebagian tetap, sebagian pocokan, Mbak. Jadi kalau kita pas pesanan banyak, kita ambil lagi yang sudah bisa gitu, yang kemarin juga ngikut. Misalnya kita kan lebaran kayak gini, otomatis kita kan nambah karyawan, Mbak ya, karyawan pocokan. Jadi kita yang tetap 4 orang, Mbak. Oh ya, Bu. Oke, selanjutnya ya, Bu. Untuk Iya. ke pelanggan, Bu, ini apa strategi dari Ibu untuk menarik minat dari konsumen, Bu? Kita mana Mungkin ya, dari inovasi rasa juga ini saya perkenalkan bahwa tempe kami ini sudah ada izin dari dinas kesehatan, ada Haki ada, alhamdulillah ini juga sudah dapat sertifikat halal gitu juga sudah ada, Mbak. Jadi untuk memberikan jaminan bahwa produk kami ini layak gitu, kami ini Mbak Dinda, saya berikan ininya sertifikatnya itu, terutama itu, dan kami juga inovasi rasa, Mbak. Inovasi rasa. Oh, jadi untuk menarik minatnya pakai itu ya, Bu, pengembangan inovasi rasanya. Iya. Iya. Nah, ini lagi, Bu, untuk pelanggan itu mereka belinya berulang-ulang atau harus kembali gitu. Jadi ada yang pelanggan setia atau enggak gitu, Bu? Berulang-ulang, kebanyakan berulang-ulang, Mbak. Mereka jual kembali atau untuk apa? Kebanyakan kebetulan ada keponakan yang di Jakarta ini buka toko Shopee kan, Mbak. Jadi untuk pemasarannya yang lewat toko Shopee itu alhamdulillah sudah ke beberapa kota, ke beberapa provinsi ya, meskipun nggak banyak. Dan ini alhamdulillah juga ada yang ikut kurasi ke Jepang. Alhamdulillah kemarin sudah ada kabar baik, ini mau diambil, cuman kita masih kebentur kemasan sama ini apa ya ini Mbak namanya distribusinya karena yang kemarin sempat dibawa ke Jepang kan pakai pesawat. Ini yang dari Jepang mungkin kosnya terlalu tinggi, mereka minta yang lewat laut, minta kapal laut. Jadi kita masih belum ketemu ini apa yo solusinya belum ketemu ini. Kita masih kebentur itu, tapi ini udah ada kabar besok katanya nih minta sampel untuk dibikinin videonya yang apa ya itu namanya
perwakilan dari yang di Pasaraya Jepang itu perwakilannya kan ada di Jogja katanya gitu. Ini besok mau diambil sampelnya, sampel termasuk minta sampel kemasan dan sampel ini keripiknya Mbak. Besok mau dibawa ke Jogja dulu. Minta doa ya Mbak Dinda, sekalian minta doa. Semoga Ya, nanti Bu. sukses ke Jepang. Ya, amin. Berarti di Jepang itu dijual lagi ya, Bu? Iya dijual lagi. Kemarin katanya yang sudah terkirim ke sana itu dijual untuk orang Indonesia yang di Jepang. Dan ini katanya yang di sana itu kepinginnya mau dipasarkan untuk orang-orang Jepang juga gitu katanya. Belum Ya, Bu. inilah belum. Mm-mm, mm-mm. Terus yang pemasaran yang di sini di mungkin Mbak Dinda mungkin bisa mendapatkan keripik tempenya ini di Tentrem Mbak, di Tentrem ini Tentrem di Yesmart, saya ngisi itu di situ Mbak. Alhamdulillah, Alhamdulillah udah rutin itu 10 hari sekali itu sekitar 30 sampai 40 kilo itu. Alhamdulillah banyak juga ya, Bu. Amin, amin ya, amin, amin. Untuk ibunya sendiri punya toko sendiri atau hanya itu Bu menitipkan gitu ke toko-toko? Saya menitipkan ke toko-toko. Saya menitipkan ke toko-toko. Berarti kalau untuk yang Shopee tadi bukan ibu yang menjual tapi keponakannya Bu, membantu gitu Bu? Iya, iya, membantu. Jadi Untuk saya ibu cuma nyiapkan barangnya aja. menyiapkan keripiknya saja. Ya, nyiapkan keripiknya saja, nanti diambil dari ini dari JNT itu. Ya. Itu hampir tiap hari itu Mbak Dinda, tapi nggak banyak sih, 1 kilo, 2 kilo gitu. Tiap hari diambil ke sini sama kurirnya. Ini lagi Bu, untuk upaya dari Ibu untuk membina hubungan baik dengan pelanggan seperti apa Bu? Mungkin Ibu sering mengadakan diskon atau apa gitu Bu? Iyalah, seperti itu. Jadi pembelian minus berapa gitu kita kasih diskonnya. Sering atau hanya beberapa kali gitu Bu? Hanya beberapa kali. Jadi pembelian minus berapa gitu Mbak Dinda? Kalau pemberian sedikit 1 kilo 2 kilo enggak. Ya. Untuk itu Bu, untuk target pasar Ibu sendiri, itu untuk kalangan siapa atau untuk semuanya bisa membeli gitu? Kayaknya semua kalangan. Semua kalangan. Yang original ini ke semua kalangan. Yang anak-anak muda biasanya suka yang pedes kayak gitu Mbak Dinda. Balado, pedes kayak gitu yang anak-anak muda. Ke sekolah-sekolahan gitu biasanya kayak gitu. Harganya sendiri sama nggak Bu untuk semua varian rasanya? Atau Sama, beda? sama. Ya. Semua varian sama. Kisaran berapa nih Bu harganya Bu? Dari saya 50.000 per kilo. 50. Oh, untuk itu nanti untuk dijual ke penjual lagi itu Ibu mendapatkan keuntungan berapa Bu? Berapa persen ya? Sekitar 30% Mbak. Oh ya, lumayan sih Bu kan kalau itu ya Bu menitipkan ke banyak toko ya Bu. Iya, iya. Mungkin ada itu nggak Bu Kita rasa favorit dari pelanggan? original Mbak. Original yang paling favorit ya Bu. Original yang paling favorit. Terus untuk yang lainnya tetap produksi atau dikurangin gitu Bu produksinya? Maksudnya yang varian-varian lain? Ya. Oh gitu. Varian lain itu saya bikinnya kalau ada pesanan. Jadi mereka pesanan datang minta ini gitu baru saya bikin. Oh jadi tidak selalu tersedia ya?
Iya, tiap harinya saya kan bikinnya original. Ini kan varian rasanya itu cuman tinggal nambah nambah eh, nambah bumbu rasa, bumbu Oh, rasa-rasa itu, ya. iya, iya, iya. Jadi bubuk gitu, Bu ya? Iya, bubuk, bubuk. Oh, iya, iya. Saya kira tadi kayak langsung dirasa gitu, Bu, diberi perasa Enggak, gitu. enggak. Cuman bubuk aja, bubukan gitu. Iya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Iya. Untuk pendapatan sendiri, Bu, ini setiap bulannya selalu bisa diprediksi atau terkadang mengalami kenaikan, mengalami penurunan gitu, Bu. Ya mengalami kenaikan dan penurunan. Mm-mm. Kalau Lebaran naik ya, Yang Bu. alhamdulillah naik. Kalau turun, Alhamdulillah naik, Mbak Dinda. kalau pas turunnya kapan, Bu? Kira-kira, Bu, mengalami turunnya? Kalau turun, turunnya pas apa? Ya, Mungkin pas harga tempe naik, Bu. Pernah gitu, Bu? habis lebaran apa ya dari pertengahan tahun. ya kita sedikit sedikit stabil sih sebetulnya kalau yang hari-hari jadi naik. Kalau gratis. Kita nggak pernah turun drastis gitu. Jadi relatif stabil gitu ya, Bu? Sekarang harga tempe naik, Mbak Dinda. Nah ini belum besar naik, tapi harga tempe belum bisa naik. Mau, Bu, suaranya Kan agak jadi macet-macet. kalau naikin takutnya orang lagi ngemil beli nya dinaikin takutnya tuh bah naik tepung naik. Alhamdulillah tapi sih kali ini kalau jualan kalau ada kenaikan ya pas aja itu kan kayak gitu. Semoga terus nih orang lagi booming sih makanya makanya kok ini terus apa laku terus punya punya saya karena alhamdulillah yang dari tentrem yang dari ini kan alhamdulillah nggak pernah ada retur gitu Mbak Dinda, jadi mesti habis Berarti 10 sekarang hari ini sampai 2 harga minggu lah tempe lagi gitu naik ya, Bu? kita ngisi lagi gitu. Halo, nggak ada suaranya. Harga tempe sekarang lagi naik. Cara Ibu, Semua cara naik ini, kedelai naik, mengantisipasi itu minyak gimana? naik, Atau tepung naik mengurangi ini, tapi keripik takarannya nggak bisa begitu? naik Mbak Dina. Enggak juga. Kita ngitung HPP-nya kemarin udah saya tinggikan, Mbak. Jadi ngitung harga pokok penjualannya, makanya kita enggak kurang dari 30% untuk jaga-jaga ini. Apabila semuanya naik, kita masih bisa dapat untung. Kita masih dapat Oh ya, untung, berarti enggak sampai Ibu rugi lah sudah kita gitu. ngaturnya dari HPP-nya ya, Bu? Iya, Bu. Untuk selanjutnya ya, Bu. Untuk kinerja UMKM Ibu, kira-kira menurut Ibu sendiri sudah Iya, efisien atau dari belum, Bu? HPP-nya. HPP-nya kemarin saya tinggikan di atas 30% lah, minimal 30%. Iya. Gimana, Bu? Suara saya jelas nggak, Bu? Sudah gimana, Mbak? Untuk UMKM Ibu, itu kira-kira sudah efisien atau belum menurut Ibu? Saya putus. Untuk UMKM Ibu,
yang Ibu Cara usahakan. cara kerja saya. Ya, Bu. Iya. Maksudnya di UMKM yang saya ikutin ini maksudnya Usaha Ibu, keripik tempe. Usaha keripik tempenya. iya. Yang saya kerjakan ini udah Halo, Bu. efisien gitu. Iya, efisien atau belum Iya, gitu? maksudnya kayak gitu. Halo, Bu. Gimana Mbak Dinda? Suara saya jelas atau tidak, Bu, di situ? Eh, eh, belum kan ya? Gimana ya Dinda? Kita ini kepinginnya agak putus-putus Mbak Dinda. Halo, sekarang Putus-putus Mbak Dinda. sekarang sudah, Bu. Halo, Halo. Mbak Dinda. Iya, Bu. Ayo. Halo Mbak Dinda. Halo, Bu. Sudah jelas, Bu, sekarang? Maksudnya ya sudah jelas. Maksudnya usaha yang saya kerjakan sekarang sudah efisien apa belum gitu ya? Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Maksudnya seperti itu. Iya, iya, Bu. Halo, Bu. Halo, Ibu. Bagaimana, Bu? Oh gitu, iya. Eh, Gimana Dinda? Tetap nanti cuma kita main ya kurang kita berpikirnya lebih lebih kerja gitu. Mohon maaf, mungkin bisa diulangi, Bu. Karena kurang jelas. Ini. Iya. Putus-putus juga ya di situ. Di situ putus-putus ya Mbak Dinda. Sekarang gimana, Bu? Suara saya jelas atau tidak, Bu? Kurang jelas Mbak Dinda. Kelepek-kelepek ini kurang jelas. Mungkin sinyalnya ya, Bu. Halo, Bu. Masih macet-macet ya, Bu? Iya, iya. Sekarang sudah jelas, Bu? Sudah ini jelas. Alhamdulillah. Dilanjut ya, Bu, pertanyaannya, Bu. Iya. Alhamdulillah efisiensi saya rasa, cuman kita juga tidak puas sampai di sini gitu Mbak Dinda. Kita masih tetap berusaha agar usaha kita lebih maju gitu, agar kita bisa produksi lebih banyak.
karyawan-karyawan juga ini bisa dapat hasil lebih banyak kayak gitu. Ya Bu. Untuk itu Bu, untuk pengerjaannya sendiri keripik tempe Ibu itu memerlukan teknologi atau enggak Bu? Atau saat ini manual gitu Bu pengerjaannya? Sebetulnya kita butuh sih, teknologi itu sangat butuh, cuman kita belum menemukan ini ya Mbak Dinda. Sebetulnya untuk iris itu kita coba Ya Bu, halo Bu. Suara saya terdengar nggak Bu? ya. Halo Bu. Jelas apa Sudah enggak, terdengar? Yang Iya, tadi jelas. putus-putus Bu. Yang tadi putus-putus, mohon maaf ya Bu. Oh, sekarang sudah terdengar? Ya, iya, nggak apa-apa. Ya. Ini kan butuh, Mbak Dinda, butuh teknologi itu butuh banget sebetulnya. Sementara ini kami belum dapat, kita belum menemukan mesin irisnya. Yang terpenting itu sebetulnya mesin irisnya. Kendalanya apa ya Bu? Apa jauh tempat belinya atau gimana Bu? Tempe kami kan modifikasi antara fermentasi dari anu tempe yang belum jadi itu saya modifikasi dengan tepung-tepung kan Mbak. Jadinya kalau kita iris pakai mesin kan otomatis mesin ada getarannya. Itu jadinya merotol, nggak bisa bulat, nggak bisa utuh bentuk keripiknya. Oh iya Bu, jadi sekarang pakai manual ya Bu, pakai pisau. Pakai pisau, masih pakai pisau. Tapi kita sebetulnya kita pengen Mbak Dinda. Mungkin nanti Mbak Dinda bisa ciptakan itu atau gimana lah. Amin. Iya. Iya. Aja iyalah pasti. Anak-anak Ibu doakan semua ini. Semoga nanti semua sukses. Gitu. Amin. Kendalanya di situ sebetulnya kalau kita punya mesin iris yang bisa. Kan kalau iris apa itu mesin jatuhnya si tempe yang sudah diiris itu nanti juga menyebar Mbak Dinda, jatuhnya nggak bisa ngumpul kan. Jadi Nggak kalau bisa ini dikumpulin kita pegang agak ini juga remuk. Akhirnya remuk juga gitu. Sementara kalau pakai pisau kan masih tetap di talenan aja juga ininya tempenya nggak jatuh kemana-mana. Jadi kita mudah untuk natanya kembali. Ya satu-satu Mbak Dinda, nggak bisa kita ambil ini gitu kita masukin biar gitu nggak bisa. Satu celup bumbu baru masuk minyak gitu. Satu gitu. Mungkin kedepannya bisa pakai alat, semuanya pakai alat gitu Bu. Jadi karyawannya tinggal mengawasi. Iya. Harapannya seperti itu Mbak Dinda. Harapannya seperti itu Mbak Dinda. Saya doakan nanti Mbak Dinda jadi insinyur yang bisa ciptakan mesin-mesin untuk kita gitu. Amin Bu. Untuk itu Ibu kan ikut gabung UMKM gitu ya Bu? Ya.
Dari mereka apakah kayak Iya, belum ada bantuan IKM. seperti itu, Bu? IKM. IKM. Sementara ini belum. Jadi ini kan dalam naungan dinas koperasi. Jadi yang keuntungan kami ikut gabung di situ, fasilitas untuk izin-izin itu diberikan gratis dari pemerintah. Fasilitas untuk izin itu Mbak Dinda, OSS, IPIRT, seperti itu sertifikat halal dan sebagainya seperti itu. Sementara ini kendala kita di pemasaran Mbak Dinda. Jadi bagaimanapun ternyata kalau kita nggak jalan sendiri, sebetulnya sudah dibantu sih untuk diketemukan dengan buyer gitu. Cuman justru kurang efektif bagi saya. Nyatanya yang saya dapat justru ketika saya jalan sendiri Mbak untuk ini. Tapi banyak juga sih keuntungan dari ikut di IKM itu, di UMKM itu, organisasi UMKM itu, kita kan jadi banyak teman. Seperti saya masuk ke Tentrem itu juga lewat teman. Jadi nggak langsung ke pokoknya, ke yang punya gitu, enggak. Kita lewat teman baru bisa masuk kayak gitu. Semakin banyak teman lah gitu. Semakin banyak relasi sesama gitu, ya. sesama bakul keripik. Iya, Bu. Ngomong masalah penjual keripik lainnya nih, Bu. Jadi untuk penjual keripik lainnya itu menurut Ibu pesaing atau malah teman kerja seperti itu, Bu? Teman kerja. Bagi saya mereka teman kerja. Nyatanya kan mereka juga banyak ngambil dari saya untuk dijual kemana gitu. Oh, jadi saling menguntungkan gitu, Bu? Ada mungkin keluarga atau teman saya yang butuh keripik apa, saya ambilkan dari teman saya. Oh ya Bu, ya Bu. Jadi menurut Ibu nggak ada partner kerja. Iya. Berarti untuk potensi penjual yang menggeser usaha Ibu itu menurut Ibu tidak ada gitu Bu ya, karena semuanya dianggap teman kerja, partner kerja. Halo. Halo Bu. Iya, gimana Mbak Dinda? Tadi Ibu kan bilang kalau tidak ada yang tidak ada pesaing, berarti semuanya itu berarti sampai saat ini Ibu tidak merasakan ada pesaing sesama penjual tempe ya Bu? Halo Bu. Iya sih, memang mereka juga kompetitor, tapi dalam hal ini saya ambil positifnya saja Mbak. Saya ambil positifnya saja. Kebetulan kalau mereka mau belajar juga, saya berikan tempat Mbak. Saya berikan tempat mereka, mari ke rumah saya, lihat-lihat, sambil belajar gitu. Iya, saya kasih tempat. Berarti Ibu nggak apa-apa, karena semakin mungkin kalau mereka juga bikin, ketika saya banyak pesanan, saya bisa ambil dari mereka juga, Mbak Dinda. Ya Bu ya. Berarti menguntungkan, saling menguntungkan, membantu. Halo Bu, bisa mendengar suara saya? Putus-putus lagi Mbak Dinda. Oh ya Bu, putus-putus lagi. Halo Bu. Sinyal kali ya Mbak Dinda, kok susah. Iya Bu, di sini suara Ibu jelas Bu. Halo Bu. Terdengar atau tidak Bu? Sebagian putus-putus lagi. Terus saya pindah ke sini. Maaf ya Bu, merepotkan. Enggak repot. Semoga bisa membantu. Nanti
Nggak lagi membuat tempe, Bu? Hari ini enggak. Ini apa? eh yang bikin tempe lagi libur sehari ini. Besok baru besok pagi goreng. Kita bikinnya kan kalau sekarang bikin, malam gini bikin, kita gorengnya lusa. Baru mateng kan tempenya. Ya. Baru mateng lusa. Jadi yang saya goreng besok itu bikinan kemarin, terus hari ini pas libur kita. Yang bikin tempenya ini libur, ikut libur kita. Iya, Bu, ya. Libur lebaran juga ya, Bu? Iya, libur lebaran. Libur lebaran. Baru mau goreng besok itu dari awal lebaran kurang. Lebaran min 2 Mbak Dinda. Kita ya Allah diuber-uber pesanan. Tapi Kemarin sempat lebaran ya, Bu? Amin 2. Alhamdulillah sempat lebaran, ya alhamdulillah. Mbak Dinda yang belum ke sini. Kemarin anak-anak ke sini. Kemarin ditinggal Nova, Bu. Oh gitu ya. Nova sama Ahmadiyah sama siapa ya? Satu Nida. lagi. Nida, Bu. Oh iya, iya Nida sama Nida. Tamsi. Ilham. Iya. Ilham, iya. Ya, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya. Iya nih, Bu. Jadi setelah tadi saya bertanya-tanya tentang usaha-usaha Ibu, kira-kira hal apa yang masih ingin Ibu capai untuk usaha Ibu ke depannya? Kami pengennya perusahaan ini apa ini usaha keripik tempe bisa ini angen-angen ya Mbak, boleh bermimpi kan ya kita. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, doa. Iya, pengennya usaha tempe saya ini bisa terus berlanjut, bisa lebih besar kayak gitu. Syukur-syukur bisa dikenal orang, syukur-syukur bisa kita wariskan ke anak cucu lah, nanti usaha ini bisa terus gitu Mbak Dinda. Kepinginnya seperti itu. Untuk pemasarannya Bu, ada mau kemana lagi gitu Bu, buka cabang sendiri, toko sendiri? Ya kepingin sih buka toko sendiri gitu, ada outlet gitu, kepinginnya seperti itu. Sementara ini kita kepinginnya juga kalau di lokal kita sudah mulai dikenal orang gitu, juga merambah yang lebih luas lagi gitu. Sementara kita kalau keluar kota kan cuman ini ada yang reseller kayak gitu, ada di Malang, ada di Surabaya gitu ya. Yang lain yang dari Bali, dari ini kan cuman lewat Shopee dari keponakan saya itu. Kepinginnya nanti kita bisa lebih gede lah Mbak. Lebih gede lagi lah Mbak Dinda. Kepinginnya seperti itu. Bisa sampai internasional Bu ya? Iya. Halo Bu. Halo Ibu. Amin, amin. Bu, suara saya terdengar jelas, Bu?
Halo, Halo, Bu. Suara saya jelas, Bu? Halo, Bu. Sepertinya sinyal saya yang bermasalah, Bu, ya. Halo. Kamu gambar suaranya jelas nggak muncul gambar tapi iya Iya, Bu. Sekarang sudah jelas, Bu. itu selesai. Suara Ibu putus-putus. Agak kurang jelas. Nah itu udah muncul ini. Ya, ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah selesai, Bu, wawancaranya. Terima kasih ya, Bu. Iya jelas. Halo, Bu. Halo, Assalamualaikum, Bu.